Semeton, Buleleng, saksikan Bikom. Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Halo sahabat Buleleng, kembali lagi di Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari PMK Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya, stay tune ya di YouTube PMK Buleleng. Oke, hari ini kita sudah bersama Kak Bima. Oke, Kak Bima bisa diperkenalkan dirinya? Halo, terima kasih untuk kakak-kakak sekalian udah mengundang aku di sini. Jadi mohon izin perkenalkan diri, saya Putu Bimantara, Bagus Buleleng 2023, berasal dari Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Buleleng. Kebangan Sangsit. Boleh, Kak boleh. Bima sekarang pendidikannya di mana, Kak? Kebetulan aku sudah menyelesaikan pendidikan kemarin. Tahun kemarin aku wisuda di Undiksa, program studi perhotelan. Sekarang aku lagi fokus di dunia pariwisata juga di Ritz-Carlton Bali sebagai seorang front office attendant. Oke, kesibukannya apa Kak selain itu? Selain itu, karena aku sebagai duta pariwisata juga di Buleleng, jadi ya kurang lebih masih satu lini ya di bidang pariwisata. Cuma bedanya kalau di Nusa Dua aku serving tamu, kalau di sini aku serving society gitu. Aku melayani masyarakat sebagai seorang duta seperti itu. Oke, Kak, aku penasaran nih, Kak. Kak kan ikut di Jigek Bagus Buleleng ya, Kak ya? Iya. Nah, selama di Jigek Bagus Buleleng itu apa aja sih, Kak, kegiatannya? Oke, kalau di JG Bagus Buleleng sendiri itu karena kita sebagai duta pariwisata ya, jadi kurang lebihnya itu kita akan terjun langsung ke dunia pariwisata itu sendiri, entah itu sebagai promotor pariwisata ataupun sebagai seorang yang memang melayani masyarakat dengan kebutuhan pariwisatanya. Seperti contoh misalnya ada sebuah festival seperti kemarin di Lovina Festival, kita juga turun langsung ke festival tersebut untuk mempromosikan acaranya dan juga mempromosikan produk-produk UMKM yang ada di festival tersebut. Jadi di sini kita sadar bahwasanya pariwisata itu sangat berkaitan dengan ekonomi masyarakat ya. Jadi kita tidak bisa langsung fokus ke destinasi wisatanya saja, tapi kita juga harus fokus sama pelaku UMKM yang ada di sekitar destinasi wisata itu. Jadi kurang lebih tugas dari kami sebagai duta itu kurang lebih seperti itu sih. Oke, kalau kayak gitu contohnya, berarti orang lain juga bisa dong. Jadi seperti Bagus Buleleng, bahwasanya hanya sekedar meramaikan dan juga mempromosikan UMKM. Kalau di bahasa haluskan ya, semua orang bisa menjadi seorang Bagus Buleleng, tetapi balik lagi, untuk menjadi seorang Bagus Buleleng itu diperlukan juga wawasan, karena di dalam setiap kompetisi itu, kompetisi duta ya, itu kita memerlukan yang namanya 4B, yaitu yang pertama brain, beauty, behavior, dan brave. Jadi kita tidak hanya mengetahui pengetahuan, tetapi juga penampilan, bagaimana kita membawakan, merepresentasikan diri kita di depan orang lain, dan juga berperilaku, dan yang terpenting adalah keberanian kita untuk bertindak sesuai dengan arahan dan peraturan yang ada, seperti itu. Oke, berarti ada seleksi dan tahap-tahapannya ya untuk menjadi seorang Bagus Buleleng. Betul. Kalau boleh diceritakan secara singkat nih, Kak Bima, gimana prosedur hingga terciptanya Bagus Buleleng seorang Bimantara dari Sangsit? Oke, jadi kalau boleh sharing sedikit ya, jadi untuk menjadi seorang Bagus Buleleng sendiri, ini sudah menjadi mimpi aku dari SMP kalau nggak salah. Dari SMP itu aku sudah memikirkan gimana sih rasanya jadi kakaknya itu gitu. Kakak itu siapa? Waktu itu aku ngeliat di sosial media, di Instagram itu waktu angkatannya Kak Fiona kalau nggak salah. 2016. 2015-16 lah. Aku mikir, gimana ya rasanya jadi kakaknya itu gitu. Terlihat sangat keren, pinter, dari look udah aman lah gitu kan. Jadi kayak, oh gimana rasanya, cuma mikir gimana rasanya aja nih. Terus lambat laun, akhirnya motivasi itu berubah. Jadinya kayak aku harus bisa berkontribusi nih untuk daerah aku sendiri seperti itu. Dan ujung-ujungnya
aku ikut kompetisi Gaya Bagus Buleleng ini. Dan seleksinya pun kalau aku boleh spill di sini. Jadi yang pertama itu kita bakal ada seleksi untuk public speaking. Jadi nanti kita akan diberikan beberapa mosi seputar pariwisata dan topik-topik lainnya di Kabupaten Buleleng. Nah, itu kita pelajari dengan baik dan kita nanti akan dites. Bagaimana sih pemahaman kita tentang mosi tersebut dan bagaimana cara penyampaian kita. Setelah itu kita akan masuk ke dalam 10 besar finalis. Kemudian masih ada seleksi-seleksi lagi seperti tes keterampilan, interview, table manner, dan yang lain-lainnya. Dan akan berujung pada grand final, ada Q&A dan lahirlah Bagus Buleleng dan JKI Buleleng gitu. Berarti mimpi menjadi seorang Bagus Buleleng untuk Bima itu sudah ada sejak dari kelas 2 SMP, Bim? Betul, kurang lebih dari SMP. Oke. Terus setelah menjabat sebagai Bagus Buleleng, yang artinya kamu masuk ke Semeton JKI Bagus Buleleng, itu apa yang sudah kamu lakukan selama ini, Bim? Oke, yang sudah aku lakukan pertama karena aku suka jalan-jalan dan aku orangnya entertainment. Jadi belakangan ini setelah menjabat, aku berusaha untuk mengeksplor lagi destinasi wisata yang ada di Buleleng dan aku membuat konten sendiri yaitu Dijur atau Dolphin Journey. Itu ada di Instagram pribadi aku. Jadi itu aku explore bareng nih sama teman-teman JKI Bagus Buleleng ke destinasi wisata yang kemungkinan belum banyak orang yang belum tahu ataupun yang sudah tahu tapi mungkin tidak tahu background ataupun apapun yang ada yang di sana gitu. Jadi apa yang baru itu belum diketahui. Jadi aku explore lagi, aku sounding lagi sehingga masyarakat itu tahu oh ternyata Buleleng punya destinasi wisata ini, kelebihannya ini. Dan bagaimana kita mengemas destinasi wisata sesuai dengan keinginan kita sebagai generasi muda. Karena menurut aku pribadi, ketika aku membuat sebuah konten video seperti itu akan relate karena aku sebagai seorang pemuda dan teman-teman aku yang follow aku di Instagram pun adalah kebanyakan pemuda ya. Jadi kurang lebih interest kita sama dan rasa untuk ingin ke destinasi itu semakin tinggi jadinya. Jadi semoga apa yang aku lakukan ini bisa berdampak sih, tapi kita lihat nanti gimana. Oke Kak Bim. Kak Bim, aku penasaran nih Kak, boleh nggak dijelasin secara spesifik atau detail mungkin bagaimana sih Kak upaya Kakak selama ini berkontribusi untuk kemajuan Buleleng dalam sebagai gelar Bagus Buleleng? Oke, untuk kontribusi aku sendiri, aku berusaha sebaik mungkin untuk mendedikasikan diri aku sebagai seorang duta untuk kemajuan pariwisata itu sendiri. Jadi selama ini yang aku lakukan seperti yang aku jelaskan tadi, aku mempromosikan kembali destinasi wisata yang ada karena aku pikir itu kapabilitas yang aku punya yang bisa aku lakukan dan selain itu pun aku juga bisa memberikan edukasi pariwisata yang bisa aku berikan dan aku share kepada teman-teman yang mungkin mengundang aku ataupun menjadikan aku sebagai narasumber di pemilihan putra-putri ataupun juga bagus sekolah dan kampus yang ada di sini sehingga pengetahuan tentang pariwisata itu bisa diketularkan kepada generasi muda. Karena menurut aku pribadi ya, pendidikan itu penting banget dalam segala lini. Jadi di pariwisata pun seperti itu. Jika pemudanya nggak tahu pariwisata kita seperti apa, benefitnya apa, kekurangannya apa, mereka nggak akan bisa berkembang. Jadi disinilah peran aku untuk mengedukasi dan juga memberikan pengetahuan tentang pariwisatanya apa, ciri khasnya apa, dan kulturnya seperti apa, kayak gitu sih. Oke Kak Bim, terkait pariwisata nih Kak Bim ya. Sebagai pemuda yang bergerak di bidang usaha, jika diberikan kesempatan nih Kak untuk menduduki puncak tertinggi di bidang usaha, Kakak ingin jadi apa sih? Astungkar ya, jika memang Tuhan mengizinkan. Aku sih ingin merebranding lagi Singaraja ini sebagai kota pendidikan. Dengan cara mungkin jika memang Tuhan mengizinkan aku diberikan rezeki gitu ya. Aku ingin membuat sebuah kayak work center gitu. Jadi di mana satu tempat yang memang dikhususkan untuk masyarakat ataupun generasi muda tuh buat tugas atau gimana. Jadi kayak ada library-nya. Jadi sumber-sumber informasi itu dapat diakses dengan mudah dan merebranding kita sebagai kota pendidikan. Karena mungkin teman-teman di sini kebanyakan tahu Singaraja kota petarung ya. Astaga, oke. Tapi sebenarnya kan kita ini kota pendidikan. Di mana yang mereka itu nggak tahu adalah mungkin karena banyaknya sekolah dan universitas negeri yang ada di sini, tetapi tidak. Kota pendidikan itu disandang Singaraja karena sejarahnya. Sejarah yang kita miliki sehingga banyak bisa dipelajari dan itulah yang menjadikan kita sebagai kota pendidikan, seperti itu. Tapi Bima, dari inovasi yang kamu tawarkan tadi,
tentang co-workplace ya. Eh, Definisi kota pendidikan itu kan janganlah sampai hanya sekedar sejarah, tapi juga bagaimana kondisi sekarang. Jika dibilang Singaraja kota pendidikan, emang apa prestasi Kabupaten Buleleng gitu? Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membentuk Singaraja itu adalah memang benar-benar kota pendidikan tanpa melihat sejarahnya. Jadi apa yang ingin Bima bangun saat ini agar mencerminkan benar-benar bahwa Singaraja adalah kota pendidikan? Oke, jadi untuk menjadi kota pendidikan, otomatis kita harus mengedukasi dulu nih sumber daya manusianya. Karena itu ya yang penting. Gimana caranya kita bisa maju kalau sumber daya manusianya yang tidak mau grow. Seperti contoh misalnya kita dapat hibah apa teknologi misalnya apa gitu, yang benar-benar canggih. Tapi kalau SDM-nya nggak bisa menggunakan atau nggak bisa memanfaatkan dengan baik, kan sama aja. Teknologi itu kan terbengkalai. Jadi itu kuncinya. Jadi kita sebagai kota pendidikan itu kita harus mengajukan lagi sektor pendidikan yang ada di kota ini sehingga nantinya sumber daya manusia yang ada bisa berkontribusi lebih dan memberikan insight yang bagus untuk kabupatennya sendiri, untuk kotanya sendiri. Seperti itu. Cakep banget. Berarti kita tingkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya para pelajar. Betul. Nah, tadi Bima bilang nih, bahwasanya Bima sebagai Bagus Buleleng saat ini itu turut andil dalam kegiatan pemilihan putra-putri di sekolah-sekolah. Tentunya hal itu udah membukakan jalan nih kepada Bagus Bima untuk turut aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya para generasi muda, siswa-siswi SMA. Nah, sebagai seorang juri nih di beberapa event pemilihan putra-putri kampus, apa yang Bima tekankan dalam pemilihan tersebut? Oke, jadi nggak hanya sebagai juri sih Kak ya. Jadi mungkin beberapa waktu belakangan aku juga sebagai narasumber atau pemateri di sana. Jadi aku selalu tekankan untuk jangan berpuas diri. Karena kita ini sebagai manusia kalau kita udah puas, gitu udah kita stop. Jadi kita harus tetap grow lagi. Kita harus punya motivasi kuat kenapa kita harus tetap stay dan gimana caranya kita harus tetap berlanjut lagi, meningkatkan kualitas diri. Karena itu itu yang penting banget. Seperti aku misalnya, ketika aku di kelas 2 SMP itu aku nggak mikirin tentang JK Bagus Buleleng dan gimana rasanya. Mungkin aku sekarang nggak bisa di sini. Mungkin sekarang aku nggak akan terpacu untuk ikut pemilihan ini karena aku merasa udah puas dengan diri aku sendiri. Karena aku merasa tidak puas, karena ketidakpuasan itulah aku akhirnya terus belajar. Oh ternyata Buleleng itu seperti ini. Oh ternyata ada tradisi yang unik seperti ini. Oh kultur masyarakatnya seperti ini. Jadi bisalah aku untuk menjadi seorang aku yang sekarang karena ketidakpuasan yang aku miliki di masa lalu seperti itu. Oke, Kak Bima, aku balik lagi nih Kak ya. Tadi kan Kakak ngebahas tentang sumber daya manusianya kayak gimana. Terus juga Kak Bima yang ambil andil dalam pemilihan-pemilihan putra-putri di sekolah-sekolah. Kak, gimana sih Kak generasi muda sekarang ini menyikapi budaya di Buleleng? Tapi sebelum itu kita buat sahabat Buleleng penasaran dulu nih Kak ya sama jawabannya Kak Bima. Kita lihat setelah yang satu ini. Halo Semeton Buleleng, saksikan Bikom Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom Bincang Komunikasi. Oke, halo Semeton Buleleng, balik lagi nih. Oke Kak Bima, kita lanjut ke pertanyaan yang tadi nih Kak ya. Gimana sih Kak generasi muda sekarang menyikapi budaya di Buleleng Kak? Oke, kalau menurut aku pribadi, gimana generasi muda menyikapi budaya ya? Iya. Budaya di Kabupaten Buleleng. Kalau aku bisa bahas sedikit, jadi budaya itu bukan hanya tentang tarian ataupun alat musik yang ada, tapi budaya itu adalah cara hidup masyarakat. Yang itu terbentuk dari kontur tanah dan sebagainya yang benar-benar kompleks banget. Jadi budaya kita itu memang seperti ini. Menurut aku peran generasi muda itu sangat melestarikan budaya ya, karena budaya kita itu terkenal dengan dialeknya yang keras. Walaupun itu kita anggap sebagai ramahnya di sini, tetapi di orang luar kan tidak. Jadi itulah perbedaan budaya yang ada. Jadi menurut aku sendiri, generasi muda itu berperannya sangat penting sekali dan memang sudah berperan dalam melestarikan budaya, terutamanya dialek dan juga dari segi kesenian-keseniannya juga. Tetapi mungkin kita perlu tingkatkan lagi ya, kita perlu saring lagi kira-kira
mana yang sekiranya kita bisa lestarikan terus-menerus, dan juga mana yang kiranya kita bisa rem sedikit nih agar nanti ke depannya semakin bagus lagi kabupaten ini. Seperti contoh misalnya kita punya kekayaan dalam bentuk arsitektur, bentuk ukiran Buleleng yang sama sekali tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Hal ini yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita lestarikan kembali. Sebagai generasi muda ya kan, banyak nih teman-teman kita generasi muda yang mungkin berminat menjadi seorang tukang ukir ataupun seniman. Jadi itu yang bisa kita lestarikan. Jangan kita berfokus pada tren saat ini yang mungkin ukirannya yang megah, yang rumit, yang detail gitu. Tapi kita melupakan budaya yang kita miliki sendiri, ukiran-ukiran ini seperti itu. Itu sih salah satu contohnya yang bisa aku kasih. Tapi begini Bima, ketika kita ingin mengajak generasi muda untuk melestarikan budaya, pastinya kita tidak munafik ya, memikirkan masalah ekonomi. Jadi menurut Bima sendiri, apakah ada peluang seorang generasi muda yang ingin melestarikan budaya, tapi juga akan mendapatkan penghasilan? Untuk peluang pasti ada jika kolaborasinya baik. Nah dalam proses apa ya dibilangnya, dalam proses Kolaborasi itu? Bukan. Konservasi budaya ini, melestarikan budaya ini, kita perlu kolaborasi juga. Tidak bisa satu pihak yang bergerak tanpa dukungan pihak lain. Seperti contoh misalnya generasi muda punya inisiasi untuk melestarikan ukiran Buleleng. Tapi jika pemerintah ataupun stakeholders yang lain tidak mendukung, jalan ini akan lama dan mungkin tidak akan berjalan lancar gitu Kak. Jadi menurut aku harus ada kolaborasi yang aktif juga. Misalnya nih misalnya kalau aku bisa memberikan saran ya. Jika untuk melestarikan ukiran ini nih misalnya, mungkin pemerintah bisa memberikan anjuran untuk setiap kantor dinas menggunakan ukiran Buleleng di bangunan kantornya atau mungkin di pelang kantornya gitu. Tetapi secara sistematis dalam artian mungkin tidak bisa langsung direnov sekalian karena itu akan spend money banget untuk pemerintahan. Tapi kita bisa bertahap, mungkin dari tahun ini, mungkin dari ininya dulu, tahun depan ininya dulu dan sebagainya. Jadi masyarakat pun tukang ukir itu pun akan terdampak. Dia akan mendapatkan insight juga untuk melakukan pengukiran dari kantor-kantor dinas yang ada. Tidak hanya kantor dinas ya teman-teman, tapi bisa juga misalnya universitas, rumah, ataupun apapun yang bisa digunakan ukiran Buleleng ini. Seperti contoh, di Sekolah Tinggi Agama Hindu Bukuturan, itu kan gapuranya baru, dan itu menggunakan ukiran Buleleng. Oh jadi ukiran itu ukiran Buleleng yang distah? Iya, itu ukiran Buleleng, dan itu adalah contoh konservasi nyata yang sudah dilakukan dari pihak kampus itu untuk melestarikan budaya yang kita miliki. Nah, jika satu pihak ini saja sudah berhasil, otomatis jika ini diterapkan nantinya dengan sistem yang bagus, kolaborasi, koordinasi yang bagus, maka budaya yang kita miliki akan lestari juga. Tapi itu kan dari segi pemerintah, untuk segi kebijakan ya Bima ya. Tapi bagaimana untuk para generasi muda, khususnya para SD, SMP, SMA maupun anak-anak kuliah di luar sana yang ingin melestarikan budaya kita, bukan hanya segi ukiran, apa first step yang harus mereka ambil? Oke, kalau aku mau bahas dikit lagi tentang ukiran tadi, kalau sudah ada permintaan, pasti ada gini juga, ada gerakan juga. Misalnya diwajibkan untuk ini, pasti para tukang ukir itu akan bergerak dan terus meneruskan kepada anak cucunya. Jadi di sini ada kontinuitas dan regenerasi dari ukiran-ukiran itu, gimana cara membuatnya. Kalau dari segi budaya yang lain itu juga bisa. Gimana caranya, first step-nya kalau aku sih punya formula namanya CP2K, yaitu cari tahu dulu budaya yang kita miliki, kemudian pahami dan pelajari budayanya apa, caranya gimana, dan ciri khasnya apa. CP2K, dan terakhir K-nya itu kenalkan. Nah, dikenalkan ini adalah proses yang sangat penting karena ketika kita sudah tahu, kita sudah pelajari, kita sudah paham, dan kita kenalkan, maka budaya itu akan diketahui dan akan terus berlanjut lagi kepada anak cucu kita nanti. Sehingga rantai informasi dari budaya itu tidak akan terputus. Jadi itu sih yang perlu kita lakukan saat ini. CP2K? Iya. Cari tahu, pelajari, pahami, kenalkan. Oke, nah Kak Bima tadi kan Kak Bima sudah ngebahas bagaimana generasi muda menyikapi budaya di Buleleng. Aku penasaran lagi nih Kak ya, aku nanya lagi. Sebagai duta pariwisata, ada banyak destinasi wisata nih Kak di Buleleng. Menurut Kak Bima gimana sih Kak partisipasi generasi muda terkait hal ini? Apa mungkin diajak orang tua, pacar atau teman baru mau atau gimana Kak? Oke, kalau dari segi generasi muda kita sendiri ya,
Mungkin teman-teman yang dari Singaraja sendiri, mungkin karena kontur wilayah kita berbeda dengan Bali Selatan. Jadi mungkin kebanyakan teman-teman itu merasa, oh aku kalau liburan udah ke Denpasar gitu, atau ke Badung, ke Kute, ke Canggu gitu kan. Karena dia ingin sesuatu yang baru gitu. Tapi kalau misalnya kita bahas tentang pariwisata kita sendiri, sebenarnya banyak banget sih. Ada air terjun, ada pantai, kita udah nggak kekurangan pantai lagi karena kita punya garis pantai terpanjang di Bali. Kemudian kalau misalnya partisipasinya sendiri, itu menurut aku masih belum merata ya kan teman-teman, karena motivasinya itu kurang untuk berwisata di daerah sendiri. Jadi itulah peran kita sebagai generasi muda sebenarnya untuk menyayangi dan mencintai destinasi wisata yang kita punya. Dalam contoh misalnya, kita berkunjung ke pantai. Emang sih kita merasa bosen ya, Pantai Lovina gitu-gitu aja, pasirnya hitam, kita pengen nyari pasir putih. Tapi kita harus bisa berpikir kembali, apa sih keunikan yang kita miliki gitu. Di Bali Selatan nggak punya pasir putih, justru kita aja yang punya pasir hitam gitu. Atau mungkin di Gianyar ada Pantai Sabu dan sebagainya. Kita berusaha untuk mencintai itu dengan mengunjunginya. Dan juga kalau boleh aku memberikan contoh juga, sekarang banyak banget loh teman-teman mungkin dari kampus atau dari sekolah-sekolah itu, kalau mereka healing stres gara-gara pelajaran, mereka healingnya pasti ke daerah-daerah pesisir, pantai-pantai yang kita punya, misalnya Pantai Lovina, Pelabuhan Buleleng juga, karena di sana juga ada yang, tau nggak sih Kak, ada yang kayak melukis gitu. Oh iya, Ya kan? lagi ngetren ya. Ada kayak ya odong-odong mini gitu kan, kayak mereka tuh motivasinya ke sana gitu. Jadi karena kontur daerah kita berbeda, motivasi kita berwisata pun berbeda gitu Kak. Gitu sih yang aku amati selama ini untuk motivasi dari teman-teman pemuda. Oke, generasi muda terhadap kota pendidikan sudah. Generasi muda terhadap budaya juga tadi ukiran sudah. Pariwisata juga sudah nih. Iya. Nah, tapi sayangnya Bima, akhir-akhir ini kita sudah mendengar bahwasannya ada kasus di Kabupaten Buleleng terkait siswi SD yang mendapatkan tindakan asusila di Kabupaten Buleleng. Nah, menurut pandangan Bima nih, sebagai seorang duta pariwisata dan budaya, gimana ya tips dari Bima agar ke depan tidak lagi terjadi kasus yang sama seperti yang terjadi di sebelum-sebelumnya? Karena kita kan juga harus mengetahui ya bahwasannya generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Jika penerusnya sudah dirusak sebelumnya, ya kita tidak bisa menjamin bagaimana kondisi ke depan bangsa kita, utamanya Kabupaten Buleleng. Jadi tolong dong Bim untuk tips pada generasi muda, khususnya para pelajar, agar tidak lagi mendapatkan kasus yang sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Oke, ini kabar yang sangat miris sih bagi aku ya sebagai duta pariwisata dan dari Kabupaten Buleleng khususnya, karena generasi muda tuh aku sadari banget sebagai tonggak ke depannya. Kita mau jadi apa itu dari sini, dari sekarang kita generasi muda. Cara yang bisa mungkin aku tawarkan atau aku sarankan, kita harus berani atau kita harus mulai dari diri sendiri. Gimana cara kita menyikapi sebuah permasalahan dan bagaimana kita menanggapi sebuah persoalan. Kalau misalnya kita sadar bahwa kita masih sebagai seorang siswa atau sebagai seorang pelajar, mungkin bisa ditunda dulu lah hal untuk yang berkaitan dengan seksualitas itu ada waktunya. Karena itu sangat berkaitan dengan masa depan kita. Jadi itu juga seperti yang aku bilang tadi di awal, itu sangat kompleks banget sih Kak. Jadi kita harus dari orang tua juga mengenai cara didik, kemudian dari ekonomi masyarakatnya juga, itu juga bisa berpengaruh soalnya. Jadi kita nggak bisa hanya membahas satu persoalan dengan kita nggak bisa bahas satu masalah ini dengan memecahkannya dengan satu persoalan aja. Tapi kita harus rombak sistemnya banget. Karena menurut aku sangat berkaitan banget sih Kak. Misalnya ya mungkin dari keluarga yang kurang mampu sehingga dia tidak mendapatkan pendidikan yang layak, terus kemudian dia tidak ada motivasi kuat untuk mengejar sesuatu. Jadi dia kan merasa ya udah aku gini-gini aja, aku habis tamat nikah gitu. Dan itu yang harus kita rubah. Kita harus menanamkan motivasi kuat kepada teman-teman pemuda kita untuk terus maju. Itu yang penting, karena ketika kita sudah memiliki niat untuk maju dan upgrade, kita akan straight pada roles yang kita buat sendiri. Misalnya aku kedepannya pengen jadi seorang manajer, aku kedepannya pengen jadi seorang bupati misalnya. Jadi dari sekarang aku sudah bonding. Oh, untuk menjadi seorang bupati aku harus belajar ini, aku harus belajar ini. Ketika pikiran kita sudah terfokus kepada satu tujuan, maka kita nggak akan mikirin lagi yang lain-lain. Kita akan nggak mikir tentang seksualitas lah atau yang lain-lain lah pokoknya. Sehingga
kita bisa maju dan kita akan terhindar dari hal-hal buruk. Sama seperti kutipan yang aku lihat atau aku jadikan moto hidup juga. Aku dapat dari buku Kisah Ramayana, Kak. Jadi di sana ditulis Subhasya Sigram Asubhasya Kalaharanam. Itu artinya segala yang baik lakukanlah dengan segera, segala yang buruk tundalah selama mungkin. Jadi itu kata-kata yang diucapkan Rahwana kepada Rama saat Rama sudah membunuh Rahwana. Nah, jadi seorang sosok yang jahat pun dia bisa melontarkan hal-hal baik. Jadi kita harus terus mengutamakan hal-hal baik yang ada dalam diri kita dan menunda semua hal buruk. Karena law of attraction-nya main banget sih. Kalau kita sudah berpikir baik, berbuat baik, astungkara, semua yang kita hadapi ini pasti hal-hal baik. Berbalik juga kalau kita kata hal buruk, pasti hal buruknya juga yang kita dapatkan gitu sih. Oke, cakep. Gimana Delia? Oke Kak, jadi benar-benar masuk akal sih Kak ya. Sebenarnya mirisnya itu di mindsetnya generasi betul. muda sekarang, karena masih banyak generasi muda sekarang yang masih belum se-open itu mindsetnya, dia berpikir tentang masa depannya dia kayak gini. Betul. Dan Jadi, kalau boleh aku tambahin lagi, kita misalnya kalau udah terjebak banget nih, kita harus berani putus rantainya. Kalau misalnya kita udah terjebak dari lingkungan yang negatif, kita harus putus rantainya. Kita harus jangan teruskan ke negatifan itu. Kita harus ubah jadi positif. Karena misalnya aku punya anak nantinya kan. Kalau aku meneruskan apa yang aku diwariskan kepada aku, buruk-buruknya aku wariskan juga, otomatis itu akan terus berlanjut lagi. Jadi kita harus berani stop. Stop di sini. Buruk-buruknya stop di kita aja. Baik-baiknya kita teruskan lagi. Jadi itu yang bisa merubah generasi muda kita. Gitu. Oke Kak Bim, berarti dalam mungkin masyarakat yang menonton podcast ini dia bisa teredukasi ya Kak ya. Betul. Generasi mudanya. Oke Kak Bim, terakhir nih Kak ya. Aku mau nanya nih Kak, ini kan Jaga Bagus Bulalang ini kan dia regenerasi ya Kak ya. Nah, di setiap tahunnya apa ada yang Kakak harapkan nih Kak terhadap generasi selanjutnya? Oke, harapanku sendiri untuk generasi selanjutnya dari Jaga Bagus Bulalang ini tidak banyak sih sebenarnya. Meneruskan apa yang memang seharusnya diteruskan dan menjadi representasi nyata dari Buleleng dan berkontribusi juga tentunya, karena sebagai seorang duta itu tidak hanya mungkin masyarakat mikirnya kayak, wih Jaga Bagus Bulalang itu cuma di panggung aja dada-dada pakai selempang gitu, ganteng, mepayas. Tapi enggak, sebenarnya sebagai seorang duta itu kita adalah pelayan masyarakat juga. Jadi kepada masyarakat pun jika misalnya ada sesuatu yang mungkin perlu bantuan dari JK Bagus Bulalang yang satu lini dengan kita misalnya untuk mempromosikan atau apa, itu bisa banget ke kita. Jadi kita sebagai JK Bagus Bulalang itu ke depannya ya, kepada generasi selanjutnya itu harus siap bekerja, harus siap berkontribusi, harus siap kalau misalnya aku kasih itu harus siap payah lah. Ngayah. Siap payah, ngayah, walau sing mebayah. Gitu. Karena itu hal yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan sebagai seorang generasi muda. Nanti hasilnya jangan kita yang mikirin. Pokoknya kita kerja aja, hasilnya biar Tuhan yang ngasih gitu. Oke, itu dia penyampaian yang luar biasa banget tadi Kak Bimanya sendiri. Oke Kak Bima, terima kasih ya Kak ya Terima kasih sudah kembali. bersedia sharing terkait generasi muda dalam budaya, pariwisata dan lain-lain. Oke, semoga melalui podcast ini banyak generasi muda yang tergerak hatinya untuk berpartisipasi dengan mencintai destinasi wisata yang ada di Buleleng. Oke, baik Sobat Buleleng, sekian podcast pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.